Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini SMP 1 Garut akan mengadakan proyek, yaitu membahas tentang modul proyek apotek hidup organik dengan tema kewirausahaan. Proyek ini merupakan kolaborasi dari 4 mata pelajaran. Yang pertama dari mata pelajaran matematika, yang kedua mata pelajaran informatika, yang ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang keempat dari mata pelajaran seni budaya. Baiklah anak-anak, ibu akan memperkenalkan nama-nama pembimbing setiap kelasnya. Nah, untuk kelas 7A, pembimbingnya oleh Bapak Iman Rahmat dari mata pelajaran seni budaya. Dan untuk kelas 7B, nama pembimbingnya Bapak Wana Nirwana dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk kelas 7C, pembimbingnya adalah Bapak Sana Suryana dari mata pelajaran informatika. Dan untuk kelas 7D, nama pembimbingnya Bu Haji Suwartini dari mata pelajaran matematika. Selanjutnya untuk kelas 7E, nama pembimbingnya adalah Ibu Erna Lesmini dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan selanjutnya untuk kelas 7E, nama pembimbingnya Ibu Siti Aminah Hussein dari mata pelajaran matematika. Selanjutnya untuk kelas 7G, nama pembimbingnya Ibu Hajar Cenika Sari dari mata pelajaran seni budaya. Dan untuk kelas 7H, nama pembimbingnya Ibu Hajar Lilis Sintawati dari mata pelajaran matematika. Selanjutnya untuk kelas 7I, nama pembimbingnya Ibu Rike Susianti dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk kelas 7J, nama pembimbingnya saya sendiri, Ibu Lilis Herlina dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan selanjutnya untuk kelas 7K, nama pembimbingnya Bapak Heriawan dari mata pelajaran informatika. Nah, anak-anak, itulah nama-nama pembimbing yang akan membimbing kalian dalam melakukan proyek apotek hidup organik. Anak-anakku, untuk proyek yang pertama ini, mengapa kita mengambil judul apotek hidup organik? Karena pada saat ini tanaman obat sudah jarang ditemukan, sehingga kita mempunyai peluang untuk berwirausaha, membudidayakan apotek hidup. Baiklah anak-anakku, untuk materi yang pertama, yaitu tentang apotek hidup, akan disampaikan oleh Bapak Sana Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sana Suryana. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang kegiatan proyek apotek hidup organik yang mengambil tema kewirausahaan, yaitu pertama pengertian apotek hidup. Apa itu apotek hidup? Apotek hidup adalah pemanfaatan lahan pekarangan atau media lain untuk membudidayakan tanaman obat atau tanaman yang mempunyai khasiat bagi kesehatan tubuh manusia atau lingkungan sekitar. Kemudian apotek hidup organik ini adalah apotek hidup yang menggunakan media tanam yang alami atau organik. Kemudian metode tanam yang digunakan di dalam proyek ini menggunakan metode Smart Pass. Smart Pass di sini adalah metode ini yang boleh dikatakan praktis dan efektif dilaksanakan di daerah perkotaan. Media tanam pada metode penanaman Smart Pass ini menggunakan bahan limbah dari alas kandang ayam yang sudah dipanen. Kemudian bekas alas kandang ayam itu difermentasi selama 2 tahun. Biasanya alas kandang ayam ini menggunakan sekam atau gabah kering yang mempunyai karakter bagus dalam menyerap air, menyerap panas dan bau dari kotoran ayam yang diternak. Hasil fermentasi gabah ini secara alami membentuk pupuk organik yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apotek hidup. Jadi itulah materi pertama apotek hidup organik yang disampaikan oleh saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anakku, tadi penjelasan tentang apotek hidup yang sudah disampaikan oleh Bapak Sana
praktek hidup organik. Dalam kesempatan ini Ibu akan menyampaikan mengenai proses semai, ya, mulai dari proses semai sampai kepada masa panennya. Jadi nanti kalian akan melakukan proyek ini mulai dari melakukan persemaian, perawatan, kemudian melihat perkembangan dari tanaman tersebut dan pada akhirnya sampai kepada memanen, ya. Oke, pada intinya setiap tanaman itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi dalam hal proses persemaian, tanaman itu karakternya berbeda-beda. Ada yang cepat tumbuh, ada yang juga lambat, gitu ya. Jadi semacam misalkan untuk tumbuh benih, dari benih sampai kepada tunas, untuk tumbuhnya batang, daun, dan akar, itu ada tanaman yang memerlukan 3 sampai 8 hari. Kemudian untuk sampai tumbuh kepada buah dan bunga, ada yang sampai menempuh waktu 1 sampai 2 minggu. Itu tergantung jenis tanamannya. Selanjutnya sesudah persemaian, kita akan melakukan proses perawatan. Untuk perawatan pun itu berbeda-beda, tergantung karakter juga tanamannya. Ada yang memerlukan nutrisi begitu banyak, ada juga yang mungkin memerlukan nutrisi yang sedikit, gitu ya. Jadi nanti kalian dalam melakukan proyeknya dikondisikan dengan tanaman yang kalian pilih dalam merawat. Selanjutnya, setelah kalian merawat, kita melihat perkembangan dari tanaman yang kalian rawat tersebut. Setelah kalian melihat perkembangan, ya, dalam bukan di bidang matematik, jadi nanti di proyeknya itu kalian bisa menyajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik perkembangan pertumbuhan dari semai sampai akhirnya tumbuh sampai akhirnya tanaman itu bisa dipanen, gitu ya. Silakan, itu nanti kreativitas dari kalian semua. Dan setelah terakhir tentu saja kita akan memanen, ya. Masa panen juga bermacam-macam. Ada yang memerlukan waktu 40 sampai 60 hari seperti sawi, kangkung, bayam. Ada yang juga memerlukan sampai 3 sampai 6 bulan seperti matahari dan marigold, geranium, gitu ya. Ini geranium, ya. Ini contoh dari tanaman geranium. Ini tumbuhnya sampai masa panen ini memerlukan 3 sampai 6 bulan. Nah, untuk proyek nanti silakan kalian mau memilih jenis tanaman yang mana. Itu mungkin materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk referensi kalian melakukan proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, barusan sudah dijelaskan tentang proses semai, proses perawatan, proses perkembangan sampai masa panen oleh Ibu Siti Aminah Hussein. Bagaimana dapat dipahami? Nah, kita lanjut, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu metode Smart Pass dan penerapan ragam hias yang akan disampaikan oleh Ibu Hajar Cenika Sari. Kepada Ibu Hajar Cenika Sari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan tentang metode Smart Pass dan penerapan ragam hias. Smart Pass merupakan inovasi baru dalam budidaya tanaman apotik hidup, di mana proses perawatannya sangat mudah, sederhana, dan dapat disimpan di dalam ruangan. Ada 2 pot yang dapat difungsikan dalam metode Smart Pass ini. Dapat dilihat di sini. Yang pertama adalah pot bagian dalam. Ini fungsinya untuk menyimpan media tanam. Dan yang kedua adalah yang ini. Ini adalah pot bagian luar. Fungsinya untuk menampung air atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman di sini. Nah, anak-anakku, metode tanam Smart Pass ini
seperti geranium dan marigold yang harum bunganya itu dapat difungsikan untuk mengusir nyamuk. Selanjutnya, metode tanam smart vase ini juga dapat dijadikan sebagai hiasan di dalam ruangan. Namun, apabila bentuknya seperti ini tidak menarik untuk disimpan di dalam ruangan. Tentunya harus diberi ragam hias sesuai dengan materi seni budaya. Hal yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah 2 buah wadah ini. Bentuknya boleh apa saja, yang penting diameter ini. Diameter 2 wadah ini mempunyai diameter yang sama sehingga bisa disimpan seperti ini. Selanjutnya, yang kedua adalah solatif. Yang ketiga gunting. Yang keempat kuas. Dan yang kelima adalah cat kayu dengan berbagai warna sesuai dengan yang kalian sukai warnanya. Yang pertama adalah untuk penerapan ragam hias akan diterapkan pada pot bagian luar. Pertama-tama kita tempelkan dulu selapitnya sesuai dengan panjang pot bagian dalam. Jadi ujung bagian dalam pot ini harus terlihat, jadi melebihi pot yang ada di bagian dalam. Fungsinya untuk dapat melihat ukuran air yang ada di dalam pot ini. Pertama-tama tempelkan selapit. Setelah selapit ditempelkan, maka sapu bersih pot bagian luar ini dengan cat. Akhirnya nanti akan tertutup cat seperti ini. Setelah cat ini kering, lalu bukalah selapitnya, maka akhirnya akan seperti ini. Dan terlihat ujung pot bagian dalam serta air di dalam. Setelah ini selesai, maka oleh kalian terapkanlah penerapan ragam hias yang telah kalian pelajari mengenai desain pola organis dan desain pola geometris. Apa yang kalian akan terapkan di pot ini? Bisa kalian buka lagi, pelajari lagi video pembelajaran tentang seni rupa mengenai desain geometris dan organis, juga materi bahan ajar yang sudah Ibu berikan di kelas. Apa yang akan kalian terapkan di sini? Boleh berbentuk organis, misalnya daun, buah-buahan, atau apapun. Geometris bisa berbentuk lingkaran, oval, segitiga, atau apapun. Buatlah pot ini semenarik mungkin sehingga dapat tampil cantik dan dapat disimpan di dalam ruangan. Anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah metode smart vase dan penerapan ragam hiasan yang sudah disampaikan oleh Bu Haji Kasani. Untuk materi yang keempat, yaitu potensi budidaya apotek hidup organik sebagai green entrepreneur yang akan disampaikan oleh Bapak Wana Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pertemuan sekarang tindak lanjut dari materi di proyek yang kita lakukan. Jadi Bapak menjelaskan tentang potensi budaya apotek hidup organik sebagai green entrepreneur. Potensi budidaya apotek hidup organik sebagai green entrepreneur. Proyek yang kalian lakukan ini bisa menjadi peluang bisnis anak-anakku. Kenapa? Karena dengan menggunakan sesuatu yang bekas itu akan menghasilkan uang tentunya. Dengan proyek kewirausahaan seperti ini. Contohnya misalkan kita bisa memodifikasi nanti bekas minuman gelas ini atau lebih kita sebut upcycle seperti ini dan dibantu dengan toples bekas kita modifikasikan. Nah, ini menjadi sebuah media nanti dalam kegiatan proyek dan tentunya ini nanti akan
menghasilkan pundi-pundi wirausaha kalian, di mana kalian nanti akan belajar berbisnis, bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas ini sebagai media tanam dalam kegiatan proyek. Green Entrepreneur dari kegiatan ini tentunya sangat signifikan sekali dan perlu kita ketahui bersama bahwa ini sesuatu kegiatan yang dilakukan ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan pendukung, media-media pendukung yang ramah lingkungan dan tidak berdampak terhadap Anda yang membahayakan. Contoh halnya toples bekas dan juga cup plastik ini kita modif nanti menjadi medianya, dan juga di sini sebagai contohnya seperti ini. Ya, kita ini dari pupuknya menggunakan pupuk kandang, pupuk organik. Nah, dan ini tentunya ramah lingkungan. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan dalam sesi potensi budaya apotek hidup organik sebagai Green Entrepreneur. Selamat bekerja, selamat menyelesaikan proyek yang ditugaskan kepada kalian. Mudah-mudahan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sudah disampaikan oleh para pembimbing yang merupakan kolaborasi dari 4